Assalamualaikum para mama cantik dan kakak-kakak cantik. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau bercerita ke kalian tentang gimana sih sistem di Saudi, gimana sih nikahan di Saudi, dan gimana sih wanita-wanita di Saudi rajin-rajin apa enggak kayak wanita-wanita yang di Indonesia. Oke, sebelum aku bercerita ke kalian, tolong like, komen, dan subscribe ya. Oke, teman-teman. Nah, para mama cantik dan kakak-kakak cantik yang soleh dan soleha. Nah, aku mau ngejelasin fakta-fakta tentang di Saudi ya. Nah, yang pertama di Saudi itu pacaran atau enggak. Nah, kalau di sini itu enggak pacaran ya para mama cantik. Kalau di sini itu sistemnya itu kayak langsung nikah, kayak ta'aruf gitu. Nah, terus di sini itu kebanyakannya itu ya nikah. Kalau misalnya pacarnya itu jarang banget yang aku lihat ya, kecuali kalau misalnya non Saudi. Kalau non Saudi ya banyak yang pacaran kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang Saudi langsung tuh, bentar ya anak aku. Kalau misalnya yang Saudi itu kebanyakannya ya ta'aruf. Jadi langsung nikah. Nah, gimana sih nikahnya orang Saudi, hormat Saudi atau wanita Saudi? Nah, di sini itu seumpamanya nih, aku tuh wanita Saudi ya, ceritanya ini mah ceritanya doang ya kan, nggak usah dibully. Nah, ceritanya misalnya aku tuh wanita Saudinya, oke. Nah, datanglah cowok dari, misalnya si cowok itu dari anaknya anaknya dari kakaknya bapak aku misalnya ya kan. Terus datanglah ya kan beliau. Terus nanti tuh aku datangnya kayak gimana sih? Nggak langsung diam, hey apa kabar, enggak gitu juga ya kan. Kalau di sini tuh beda. Jadi kayak aku tuh misalnya bawain teh buat dia atau buat keluarganya dia, bawain teh, udah selewat doang, nggak apa sih namanya, nggak balik lagi atau ngobrol, enggak. Nah, nanti bentar, aduh bingung kalau punya anak ya. Nanti si pihak cowoknya tuh ditanya, gimana, kef ajibik wala ma ajibik, kayak gimana, cocok atau enggak, kayak gitu. Nanti kalau misalnya dari si pihak cowoknya cocok, terus ditanya tuh sama keluarganya dari aku tuh, kef cocok enggak, misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya oke, dua-duanya oke, cocok, barulah menikah gitu para mama cantik. Nah, udah kayak gitu, terus datanglah metua atau kayak syekh gitu ya, kalau aku juga kurang ngerti syekh gitu. Nah, nanti tuh tangan di sidik jari gitu ya kan, di masing-masing. Terus apa sih namanya, apa sih, ijab kabulnya babak aku sama babanya dia sorry, sama si pihak calon suaminya kayak gitu. Nah, udah kayak gitu, udahlah tuh kalau misalnya udah resmi dikasih mahar. Oh iya, aku lupa, maaf teman-teman. Nah, nanti tuh ditanya dulu maharnya. Maaf. Nanti tuh ditanya dulu maharnya, mau mahar berapa, kayak gitu kan. Nah, kalau udah tuh ittifaqnya mahar tuh berapa, udah sekian langsung. Nah, barulah di apa sih namanya, nikah. Udah semuanya langsung apa sih namanya, udah semuanya beres, barulah resepsi. Nah, kalau di sini itu ada juga ya yang habis apa sih namanya, yang habis ijab kabul ketemu, ada yang kayak gitu juga, ada juga yang
ijab kabul 3 bulan, bayangin 3 bulan, padahal udah suami istri ya, 3 bulan belum ketemu baru chatting lah, WhatsApp-WhatsAppan kayak gitu. Nah ada juga yang ada juga sih yang serumah langsung, terus nanti nikahannya 3 bulan kemudian. Ada juga yang kayak gitu, beda-beda ya, itu mah tergantung keinginan aja kayak gitu. Nah kalau misalnya yang aku lihat dari keluarga suami aku tuh ya kayak gitu. Jadi nih misalnya lagi nih ya, misalnya lagi, gak usah dibully, misalnya lagi nih aku nih udah nih menikah, terus udah tuh ijab kabul, resepsi lah. Nah udah resepsi, misalnya resepsinya kapan, 3 bulan kemudian. Nah setelah kemudian 3 bulan kemudian ya udah nih aku beres kayak mahar udah, terus baju pengantin juga udah, terus rias pengantin juga udah tuh semuanya, langsunglah ke pernikahan. Nah ke tempat pernikahan maksudnya. Nah di tempat pernikahan nanti tuh udah semuanya beres, si pihak cowoknya tuh nanti datang kan. Ada tuh di kayak gedung pernikahan tuh ada khusus cewek khusus pihak keluarga yang lain, pihak keluarga si cowok sebelah sana ya kan, yang aku lihat kayak gitu. Nah nanti tuh dibawalah si ceweknya, terus kayak tas-tasnya semua langsung lah dibawa ke rumahnya. Nah dan ada lagi yang ketemunya tuh di kamar. Menurut sepengetahuan aku, kayak menurut cerita dari keluarga kayak gitu. Ada juga yang ketemunya tuh di kamar, udah resepsi nih ketemunya di kamar. Kayak malu-malu gitu. Kakak ipar aku tuh cerita, katanya ketemu di kamar, terus ya kayak gitu ya, kayak malu-malu kucing gitu, ketemu ketemu ya ketawa gitu kan, terus lihat wajahnya deg-degan kayak gitu kan. Ya gitulah pacaran dulu, nah barulah nanti buat anak kayak gitu. Nah next ya. Nah para kakak-kakak cantik, kalau misalnya ada yang bilang kurang jelas atau misalnya kurang komplit nih ceritanya, nanti komen aja ya, nanti aku buat lagi video yang komplit. Soalnya ini aja aku tuh tulis ya beb, karena apa, karena aku tuh suka lupa, ini aja aku inget-inget di kepala. Nah yang kedua wanita-wanita di Saudi rajin atau enggak ya. Nah yang tahu juga komen ya, rajin apa enggak, ayo. Nah di sini itu yang aku lihat ya, masya Allah ya, wanita-wanitanya rajin, kayak para madam-madamnya rajin, kayak kakak-kakak ipar aku tuh semuanya rajin semua, masya Allah. Terus rumahnya tuh gede banget, masya Allah ya, rumahnya tuh gede, tapi dia nggak pernah pakai pembantu. Walaupun iya pakai pembantu pun karena lagi hamil atau lagi sakit, atau dia pakai pembantunya kayak seminggu tuh berapa kali kayak gitu beb. Karena apa kan, karena kan banyak tanggungan juga kan, anaknya banyak, mesti mikirin apa sih namanya, anak-anaknya, bayar sekolah anak-anaknya, kayak mungkin kayak gitu ya yang aku lihat. Terus kalau misalnya dibilang rajin mah rajin, sama masya Allah, sama kayak wanita-wanita yang di Indonesia rajin sih. Yang aku lihat kayak anak-anaknya dilatih untuk belajar masak, terus apa namanya, dilatih untuk ngurusin adik-adiknya, karena kan itu berfaedah juga kan, bener kan beb? Karena apa, nanti kan dia punya suami, dia bakalan ngurus suaminya, anak-anaknya, makanya dilatih itu di sejak kecil deh, aku lihat sih kayak gitu beb. Terus disuruh apa sih namanya, beres-beres, sapu-sapu, masak, bikin kue, itu tuh anaknya. Terus kayak wanita Saudi juga ada yang rajin, tapi yang aku lihat tetangga aku juga dia pakai pembantu ya, apa-apa pembantu, dia mah duduk. Tapi jangan salah sangka ya, di Saudi juga ya ada yang manja, ada yang enggak gitu kan. Aku pikir pas sebelum ke Saudi tuh, cewek-cewek Saudi mah manja-manja, maunya duduk-duduk doang karena banyak duit kan. Ternyata enggak kayak gitu juga beb. Nah
karena kan anak aku juga udah risih ya, nangis. Tunggu di video selanjutnya ya. Nah, di video selanjutnya aku akan ceritain gimana resepsinya aku, nikahan aku di Saudi, dan gimana pengalamannya pas nikahan atau pas resepsi di Saudi tanpa saudara, tanpa teman-teman. Oke? Dan sebelumnya like, komen, dan subscribe. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Terus apa sih namanya? Komen kalau misalnya aku ada ada kesalahan, nanti aku akan perbaiki lagi ya kan, biar semangat. Karena apa? Karena saran-saran kalian itu bikin aku semangat. Oke, bye, masalamah.